Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Ditjen Gakumhut, bersama Jampidum menetapkan Direktur Utama PT BRN dengan inisial IM, 29 tahun, sebagai tersangka, dan penanggung jawab operasional sebagai tersangka dalam kasus illegal logging di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada tanggal 2 Oktober tahun 2025 dan saat ini jaksa dan penyidik siap dilimpahkan ke proses pengadilan. Barang bukti yang diamankan berupa 17 alat berat, 9 mobil logging truck dan 2.287 batang yang terdiri dari 90 batang kayu dengan total volume 435,62 mm kubik. Kemudian Gakum Kehutanan di Gresik dan pada tanggal 11 Oktober tahun 2025 kembali mengamankan 1 unit kapal tugboat TBJENEBORA-1 beserta 1 unit kapal tongkang TK Kencana Sanjaya yang membawa kayu bulat sebanyak 1.199 batang, dengan volume 5.342,45 mm kubik. Penetapan tersangka berawal dari pengamanan barang bukti tersebut pada kegiatan operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan oleh tim Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama tim Satgas Garuda PKH dengan dugaan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di luar PAT dan di dalam kawasan hutan produksi di Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Pada saat ini, tersangka ditahan di Rutan Sumatera Barat, sedangkan barang bukti diamankan di tempat kejadian perkara. Adapun total potensi kerugian negara, dokter dan PSDH, sebesar Rp1.443.468.404. Ketentuan denda pelanggaran ini belum termasuk kerugian lingkungan karena rusaknya hutan yang berdampak terhadap meningkatnya potensi bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan yang nominalnya sangat besar akibat penebangan pohon tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat oleh PT BRN. Berdasarkan hitungan sementara total potensi kerugian negara dapat mencapai Rp447.994.787.281. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Janwanto Nugroho menegaskan bahwa tindakan di Mentawai sampai ke hilir di Gresik adalah kebijakan negara untuk menutup celah perusakan hutan dari hulu sampai ke hilir. Penegakan pidana berjalan berdampingan dengan penertiban perizinan dan pengawasan pemegang PBPH, disertai sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi yang melanggar. Junwanto menambahkan untuk menutup celah penyamaran kayu ilegal, Kementerian Kehutanan telah mengkoreksi kebijakan dengan membekukan sejumlah persetujuan pemanfaatan kayu pada areal pemegang hak atas tanah PAT yang bermasalah dan mewajibkan verifikasi alas hak secara ketat oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Kedepan, pengawasan terhadap pemegang PBPH dan pelaku usaha kehutanan kami perketat berbasis keterlacakan bahan baku, traceability, dan kepatuhan yang terukur. Dalam melakukan kontrol sosial ya, terhadap upaya penegakan hukum. Tadi saya secara umum saja yang kaitan dengan pengembangan tadi sudah saya sampaikan bahwa dia akan kembangkan ke tindak pidana pencucian uang, baik korporasi dan spesial konversi tadi yang disampaikan. Yang kedua dengan modus operandi, inilah yang kita temukan kaitan dengan modus operandi penyalahgunaan penata usahaan kayu dalam konteks pencucian kayu dari ilegal menjadi legal. Dan yang kedua adalah konteks bahwa inilah metode atau modus operandi pencucian kayu ini adalah kejahatan pembalakan liar. Sekali lagi bahwa ini kejahatan pembalakan liar. Dalam konteks hubungan banjir tentu kita akan cek baik kerusakan di hulu dan kita juga akan jalani terus sesuai yang kita sampaikan dalam sesi sebelumnya. Jadi ini merupakan komitmen kami dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan yang terorganisir dan tentu dengan cara-cara yang luar biasa. Kira-kira demikian. Aset kayu ini, yang jelas kayu ini adalah asetnya negara yang diambil secara ilegal. Alhamdulillah berhasil diamankan oleh Satgas Garuda, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dan sesuai undang-undang. Apabila nanti perkara ini sudah putus, pasti akan pertama kita tuntut, dan biasanya diputus kalau memang terbukti dirampas untuk negara, berarti akan dilelang. Namun dalam proses penyidikan, apabila waktunya cukup dan dalam hal tersangka menyetujui,
bisa saja ini dilakukan pelelangan di tahap penyidikan, namun karena ini kita mempertimbangkan efektivitas, ini akan kita tunda pelelangannya sambil nanti proses di penuntutan bisa kita pertimbangkan sambil jalan. Yang jelas nanti begitu putus ini akan kita lakukan pelelangan. Yang terkait dengan perkara ini kami sampaikan tadi bahwa hasil koordinasi kesepakatan kami penyidik dengan penuntut umum, perkara yang ditetapkan tersangka 2 ini baru permulaan. Ada tersangka pelaku-pelaku lain di belakangnya yang mungkin tidak nampak di permukaan, tetapi sejatinya inilah aktor intelektual dan dalam bahasa hukum disebut BO, beneficial owner, pemilik sebenarnya dari aset-aset kejahatan ini. Dan kita akan ke sana melalui pengenaan tindak pidana asal, nanti masih ada terkait juga kemudian di dalam TPP ini. Insya Allah begitu perkara ini nanti kita nyatakan lengkap, surat perintah penyidikan akan diterbitkan menyusul dan kemudian proses simultan akan terus berjalan. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.